Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dofan Surya Iksan dari kelompok 2 dengan NIM 2016010095. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 2 dengan judul mata kuliah akhlak yang dipimpin oleh Bapak Anton Akbar MAG. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alifa Dwi Jayani dengan NIM 216010009. Yang kedua, Anissa Tri Junita dengan NIM 2016010082. Yang ketiga, Talia Salsabila Rusdi dengan NIM 2016010119. Yang keempat, saya sendiri Dofan Surya Iksan dengan NIM 2016010095. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 2 yang berjudul Taat kepada hukum-hukum Allah. Hukum Islam dalam Al-Quran tidak dijelaskan dengan istilah tersebut, tapi dengan syariat, hukum Allah, fikih, dan seakar dengannya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hukum Allah sama juga dengan hukum Islam. Pengertian hukum Islam: kata Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yakumu, yang artinya bijaksana. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab yang berarti norma, kaidah, ukuran, dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslihuddin, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Selanjutnya, Islam adalah bentuk masdar dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti ketundukan dan kepatuhan, serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri sebagai hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya haruslah merasa kerdil dan bersikap jujur atasnya, karena Allah mengetahui segalanya. Hukum-hukum Allah adalah hukum yang teradil. Hukum Allah itu pasti benar, bukan semata-mata di sana, tapi lebih dari itu, yaitu sebagai bentuk menunaikan hak Allah atas diri kita dan merupakan bentuk akidah dari diri kita. Sekian dari saya, dari perwakilan kelompok 2. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Tri Junita dengan NIM 2016010082. Saya akan menjelaskan materi itu taati hukum Allah untuk kemaslahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang menempati alam semesta ini, juga mengiringinya dengan berbagai ketentuan hukum guna untuk mengatur kehidupan di dunia, yaitu untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Dan setiap manusia sebagai hamba Allah wajib untuk menaati segala ketentuan hukum yang diatur dalam syariat Islam, yang di dalamnya banyak sekali terdapat hikmah untuk ketenangan hidup di dunia dan juga kebahagiaan yang akan didapat di akhirat kelak. Terdapat untuk tujuan atau maqasid syariah itu sendiri. Taat pada hukum Allah dengan menjalankan segala amal ibadah
yang diperintahkan atau amar ma'ruf, baik ibadah madhah maupun gairu madhah. Juga meninggalkan segala yang dilarang, yang disebut dengan nahi mungkar, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan juga ijma ulama. Dan ketaatan kepada Allah menempati posisi ketaatan yang tertinggi. Sebagai seseorang muslim, tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah itu dapat datang di belakang setelah kita patuhi. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang taat kepada hukum-hukum Allah. Yang pertama yaitu orang yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini manusia menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah. Adapun perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan dan kita laksanakan semua perintahnya. Dengan begitu tentu kita akan menjadi orang yang taat dan patuh sehingga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu orang yang selalu ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya di sini orang yang berbuat sesuatu perbuatan namun kehendaknya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu dilakukan adalah usaha, doa, dan ikhtiar. Tetapi jika semua yang dilakukan belum ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Dan yang ketiga yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di sini yang dilalui dalam kehidupan selalu menyerahkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada masalah maka kita siap berserah diri sehingga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yaitu orang yang selalu bertawakal dan menguatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri. Caranya dengan selalu memperbanyak amal ibadah, salat, baca Al-Quran, dan berdoa. Dengan begitu kita akan senantiasa mendapatkan amal kebaikan. Dan yang terakhir yaitu orang yang selalu sabar dalam menghadapi masa musibah. Adapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ujian. Kita harus bisa menahan diri dan jauhi dari hasutan. Karena di kehidupan ini banyak sekali cobaan dan musibah yang diberikan. Bukan hanya kematian saja yang dikatakan musibah, namun ada juga musibah lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama bersikap sabar. Karena dengan sabar, apapun yang kita hadapi bisa dijalani dengan hati yang tenang dan nyaman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anissa Trijunita, yaitu B. Tujuan taat kepada hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah bertujuan yang pertama, mengontrol kehidupan sehari-hari manusia agar berjalan dengan harmonis. Yang kedua, sebagai pedoman atau pembelajaran bagi manusia terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi, tujuan taat kepada hukum-hukum Allah ialah mencapai keridhaannya. Jika seseorang menjalankan hukum-hukum Allah tersebut dengan ikhlas, maka seseorang tersebut akan mencapai keridhaan Allah. Materi selanjutnya yaitu yang D. Sumber-sumber hukum Allah. Sumber-sumber hukum Allah terbagi atas 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber tertinggi dibandingkan dengan nas-nas lainnya. Al-Quran ialah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan isi dari Al-Quran ini bersifat tetap, tidak akan diubah-ubah dan akan selalu terjaga. Sumber yang kedua ialah hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, maupun ketetapan atau takrir. Sumber yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad merupakan penerapan hukum syariat dengan mencurahkan segala isi pikiran dengan bersungguh-sungguh, dan orang-orang yang bisa
ikut dalam ijtihad ini ialah orang-orang terpilih yang berilmu pengetahuan dan tidak diragukan lagi kepandaiannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Thalia Salsabila, yaitu selanjutnya macam-macam hukum Allah. Dalam Al-Quran, hukum Islam ada beragam macamnya, dikelompokkan dengan aturan hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, hingga dengan dirinya sendiri. Secara umum, Ahmad Taufik dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menuliskan 3 macam hukum Islam yang tertera di dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum akidah. Hukum akidah ini membahas perkara keimanan dan kepercayaan dalam Islam. Hukum ini terwujud dalam bentuk rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Ilmu yang mempelajari hukum ini adalah ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum akhlak. Hukum akhlak ini membahas perkara amal perbuatan manusia. Ilmu yang mempelajari hukum ini disebut ilmu akhlak. Dalam Islam, tindak tanduk manusia merupakan bahasan yang penting. Sebab tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan mewanti-wanti umat Islam untuk menghindari perbuatan yang tercela. Hal ini digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Yang ketiga, hukum syariat. Hukum syariat ini mengatur perkara hubungan dengan Allah atau hablum minallah, aturan dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan alam sekitar. Hukum syariat dalam Islam juga dikenal dengan hukum amaliyah yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari. Hukum syariat dalam Islam terbagi dalam 6 kelompok. Yang pertama, hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah seperti hukum salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua, hukum muamalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Hukum muamalah ini mengatur mengenai harta benda seperti tanah, uang, dan lain sebagainya. Contoh perkara yang diatur hukum muamalah adalah perkara jual beli, gadai, riba, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum perkawinan yang mengatur perkara keluarga, pernikahan, perceraian, adopsi anak, dan urusan rumah tangga yang lainnya. Yang keempat, hukum waris yang berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Yang kelima, hukum pidana atau jinayah yang mengatur perkara jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Contoh perkara ini adalah kasus pembunuhan, zina, perampokan, dan sebagainya. Yang terakhir, hukum politik yang mengatur urusan pemerintahan seperti pemilihan kepala negara, kementerian, urusan keuangan negara, dan sebagainya. Hikmah dari mentaati hukum-hukum Allah. Hikmahnya dari ketaatan tersebut bisa dirasakan dengan mendapatkan kehidupan yang tenang, rumah tangga terjaga keharmonisannya, bisnis atau karir lancar karena ridha Allah, aman damai, anak tak pernah sakit, serta tidak gelisah dan mengeluh terhadap segala ketentuan Allah. Baiklah, itulah penjelasan materi dari kami kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.